Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai anggota kelompok 7 di sini ingin mempresentasikan PBL. Yang pertama itu mengenai profil perusahaan dari PT Bank BRI Tbk. Bank Rakyat Indonesia atau BRI merupakan salah satu bank umum terbesar di Indonesia. BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bay Arya Wirjamadja pada tanggal 16 Desember 1895. Kantor pusat Bank BRI berlokasi di Gedung BRI 2 lantai 20 Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Indonesia. Dari tahun ke tahun, BRI berhasil mencatat laba tertinggi di Indonesia, di mana pada akhir tahun 2019 mampu mencapai laba bersih sekitar 34,4 triliun sekaligus menjadi BUMN dengan penyetor dividen terbesar di Indonesia, yaitu senilai 9,25 triliun atau 21,5% dari keseluruhan dividen yang disetor BUMN sebesar 43,7 triliun. Berikut adalah kinerja keuangan komparatif pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk sebagai berikut. Yang pertama, analisis laporan posisi keuangan. Untuk posisi aset BRI pada 31 Desember 2022 ada sebesar 1.865,64 triliun, meningkat 11,16%. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Pada pendapatan bunga dan syariah pada tahun 2022 mencapai 151,87 triliun, naik sebesar 5,82% dibandingkan tahun 2022. Komposisi pendapatan bunga dari kredit yang diberikan dan piutang pembiayaan termasuk syariah mendominasi sebesar 88,69% dari total pendapatan bunga, namun terjadi penurunan sebesar 0,48% dibandingkan tahun 2021 sebesar 89,17%. Selanjutnya, laporan arus kas. Arus kas dari aktivitas operasi mencerminkan sumber dan penggunaan kas dari aktivitas operasional utama perserial. Sampai dengan akhir Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari kegiatan operasi tercatat sebesar 97,51 triliun atau naik sebesar 119,20% jika dibandingkan posisi Desember 2021. Lalu arus kas dari aktivitas investasi. Sampai dengan akhir Desember 2022, kas neto yang digunakan untuk kegiatan investasi sebesar 27,21 triliun atau naik sebesar 137,23% jika dibandingkan posisi Desember 2021. Lalu ada arus kas dari aktivitas pendanaan. Sampai dengan akhir Desember 2022, kas neto yang diperoleh dari kegiatan pendanaan tercatat negatif sebesar 10,44 triliun. Posisi negatif kas dari aktivitas pendanaan ini tidak terlepas dari kenaikan faktor pengurang bersumber dari beberapa aktivitas, antara lain pembagian laba untuk dividen yaitu sebesar 26,41 triliun. Implementasi PSAK pada PT BRI, penerapan PSAK nomor 3 tentang laporan keuangan interim. Laporan keuangan interim membahas mengenai laporan keuangan lengkap atau laporan keuangan ringkas dalam satu periode interim. Periode interim yaitu periode yang laporan keuangan yang lebih pendek daripada periode 1 tahun. Analisis implementasi PSAK 3 pada PT Bank BRI Tbk sudah mengimplementasikan PSAK 3 dengan tepat dan sesuai dengan isi dari PSAK 3, di mana klasifikasi akun-akun dari peraturan PSAK 3 mengenai laporan interim tersebut diatur pada PSAK 1. Berikut adalah laporan triwulan 1 yang kami tampilkan milik PT Bank BRI Tbk. Laporan posisi keuangan. Yang kedua adalah laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi. Dalam PSAK 3, sektor perbankan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian periode interim triwulan 3 disusun berdasarkan kumulatif year to date periode berjalan 30 Maret 2022 dengan informasi komparatif kumulatif year to date per periode yang sama pada tahun sebelumnya. 30 Maret 2021 adalah sebagai berikut. Laporan perubahan ekuitas konsolidasi keuangan interim pada laporan perubahan ekuitas konsolidasi yang disusun berdasarkan kumulatif year to date periode berjalan 30 Maret 2022 dengan informasi komparatif kumulatif year to date dari tanggal sebelum 30 Maret 2021. Hal ini sesuai dengan penyajian berdasarkan PSAK nomor 3. 3. Laporan arus kas konsolidasi. Laporan arus kas merupakan informasi mengenai arus kas masuk dan arus kas keluar dari aktivitas koperasi, pendanaan, dan investasi perusahaan dalam satu periode akuntansi. Penyajian laporan arus kas konsolidasian periode interim disusun berdasarkan kumulatif year to date periode berjalan 30 Maret 2022 dengan informasi komparatif kumulatif year to date dari tahun sebelum 30 Maret 2021. PSAK 5 yaitu tentang segmen operasi. PT Bank BRI Persero Tbk menyebutkan dalam laporan tahunannya terdapat 5 segmen operasi yang dijalankan. Dalam catatan atas laporan keuangan, disebutkan bahwa pembagian segmen operasi ditunjukkan untuk tujuan manajemen. Masing-masing pengelola segmen akan melaporkan secara langsung kepada manajemen perusahaan yang secara teratur melakukan pengkajian laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Untuk kepentingan manajemen, BRI diorganisasikan ke dalam 5 segmen operasional berdasarkan produk sebagai berikut. 1 segmen mikro, 2 segmen retail, 3 segmen korporasi, 4 segmen lainnya, dan 5 segmen entitas anak. Pengungkapan informasi lengkap mengenai segmen operasi disajikan pada catatan atas laporan keuangan, yaitu catatan 65. Rincian kontribusi masing-masing segmen terdapat dalam laporan tahunan pada bagian tinjauan keuangan. Pada catatan 65 disebutkan bahwa pendapatan, beban, hasil, aset, dan liabilitas segmen mencakup item-item yang dapat didistribusikan langsung kepada suatu segmen serta hal-hal yang dapat dialokasikan dapat
dengan dasar yang sesuai kepada segmen tersebut. BRI dan entitas anak menyajikan segmen usaha berdasarkan laporan internal konsolidasian yang disajikan kepada pengambil keputusan operasional yaitu direksi. Segmen geografis BRI adalah berdasarkan wilayah Indonesia, Amerika Serikat, Hong Kong, Singapura, Timur Leste, dan Taipei. Tentunya pengungkapan tersebut sudah sesuai dengan PSAK 5. Penerapan PSAK 7 tentang pengungkapan pihak-pihak berelasi. PSAK 7 menjelaskan mengenai pengungkapan pihak-pihak berelasi pada laporan keuangan perusahaan. Untuk memastikan bahwa laporan keuangan entitas berisi pengungkapan yang diperlukan untuk dijadikan perhatian terhadap kemungkinan bahwa posisi keuangan dan laba rugi telah dipengaruhi oleh keberadaan pihak-pihak berelasi dan oleh transaksi dan saldo, termasuk komitmen dengan pihak-pihak tersebut. Implementasi PSAK nomor 7. Pengungkapan informasi pihak berelasi PT Bank BRI Tbk dilaporkan dalam catatan atas laporan keuangan, tepatnya pada catatan atas laporan keuangan. PSAK 8 tentang periode setelah pelaporan. Analisis pada PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank BRI Tbk melakukan penilaian pada setiap akhir periode pelaporan untuk mengidentifikasi penurunan nilai aset non-keuangan. Jika ada indikasi atau uji pada tanggal pelaporan menunjukkan penurunan nilai, estimasi jumlah terpulihkan aset dibuat dengan nilai terpulihkan yang lebih tinggi antara nilai wajar atau unit hasil kas dikurangi dengan biaya pelepasan. Hal ini berlaku untuk aset tidak berwujud umurnya dengan manfaat tak terbatas, belum dapat digunakan, atau goodwill dari kombinasi bisnis, kecuali jika aset tersebut tidak menghasilkan arus kas yang independen secara signifikan. PSAK 15 tentang investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Penyertaan saham BRI pada 31 Desember 2022 sebesar 6,52 triliun naik menjadi 438,4 miliar atau naik 7,22% dari posisi 31 Desember 2021 sebesar 6,9 triliun. Faktor dominan dari kenaikan tersebut berasal dari pengakuan metode ekuitas atas laba dari entitas asosiasi sesuai dengan presentase kepemilikan BRI yaitu PT Bank Syariah Indonesia dan PT Bahana Arta Ventura. PSAK 18 tentang akuntansi dan pelaporan program manfaat purna karya. Program manfaat purna karya merupakan manfaat purna karya yang disediakan oleh entitas untuk karyawan pada saat atau 40 setelah bekerja yang manfaatnya dapat diestimasi sebelum masa purna karya. Program ini dikenal dengan istilah yaitu program pensiun, tunjangan hari raya, dan program manfaat purna karya. Program manfaat purna karya dapat berupa program iuran pasti atau program imbal pasti. Analisis implementasi PSAK 18 pada PT Bank BRI Tbk 41. Implementasi penerapan PSAK 18 pada PT Bank BRI Tbk diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan. Di dalam CALK diungkapkan bahwa program imbalan pasti ditentukan berdasarkan jumlah imbalan pensiun yang akan diterima seorang pekerja pada saat pensiun, yaitu biasanya ditentukan berdasarkan usia, masa kerja, atau kompensasi. Selain itu, diungkapkan juga bahwa kewajiban imbalan pasti dihitung setiap tahun dengan menggunakan metode Project Unit Credit. Berdasarkan PSAK 18 disebutkan bahwa investasi program purna karya disajikan sebesar nilai wajarnya. Untuk marketable securities, maka nilai wajar merupakan nilai pasarnya. PT Bank BRI Tbk mengungkapkan bahwa liabilitas pensiun diakui sebesar nilai gini. Kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi dengan nilai wajar aset program. Maka hal ini telah sesuai dengan ketentuan pada PSAK 18. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 24. PSAK 24 mengungkapkan bahwa imbalan kerja mencakup imbalan yang diberikan oleh entitas sebagai pertukaran atau jasa yang diberikan oleh pekerjaan, diantaranya yaitu imbalan kerja jangka pendek, imbalan pasca kerja atau pesangon pemutusan kerja, dan imbalan kerja jangka panjang lainnya atau cuti besar atau cuti panjang. Dalam implementasi PSAK 24, PT Bank BRI Tbk menerapkan pengungkapan imbalan kerja pada liabilitas. Hal tersebut sesuai dengan tujuan dari PSAK 24. Juga dapat dilihat dari entitas yang dibayarkan untuk cadangan bonus dan insentif yang termasuk dalam imbalan kerja jangka pendek, cadangan atas program imbalan jangka panjang bagi pekerja, cadangan tunjangan hari raya yang masuk dalam imbalan kerja jangka pendek, serta cadangan pekerja kontrak yang masuk pada imbalan pasca kerja. Oke, kali ini saya akan menjelaskan tentang dampak implementasi PSAK nomor 25 pada PT Bank Rakyat Indonesia Tbk. Yang pertama ada PSAK nomor 25. Kebijakan akuntansi keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada catatan 2 yang memuat ikhtisar kebijakan akuntansi pada PT Bank Rakyat Indonesia yang diterapkan secara konsisten, sehingga manajemen harus mempertimbangkan pengembangan dan penerapan kebijakan akuntansi yang menghasilkan informasi yang relevan dan juga andal sesuai dengan PSAK 25 paragraf 10. PSAK 57. PSAK 57 tentang provisi liabilitas kontingensi dan aset kontingensi. Analisis implementasi PSAK 57 pada PT Bank BRI Tbk. Pada pengungkapannya, PT Bank BRI Tbk memiliki provisi dan liabilitas kontingensi yang diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan pada catatan 26. Pengungkapan kewajiban provisi dan liabilitas kontingensi yang dilakukan PT Bank BRI Tbk sesuai dengan aturan yang diatur dalam PSAK 57, tetapi dalam catatan atas laporan keuangan tidak dijelaskan secara spesifik terkait perhitungan estimasi kewajiban provisi dan liabilitas kontingensi. Pada penyajiannya, laporan keuangan PT Bank BRI Tbk, kewajiban provisi dan liabilitas kontingensi disajikan bersamaan dalam akun estimasi kerugian komitmen dan kontingensi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan perusahaan, bagian liabilitas.
Penerapan PSAK 60. PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk menilai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang entitas pelaporan pada akhir periode pelaporan. Implementasi PSAK 60 pada PT Bank BRI Tbk. PT Bank BRI Tbk sudah mengimplementasikan PSAK 60 dengan sesuai. Hal ini diungkapkan oleh perusahaan pada catatan atas laporan keuangan 2, yaitu etisnya kebijakan akuntansi yang signifikan pada bagian instrumen keuangan. Perusahaan juga melakukan reklasifikasi atas aset yang diukur menggunakan nilai wajar. PT Bank BRI Tbk melakukan pengukuran pada nilai wajar sesuai dengan hierarki pengukurannya. Seperti yang PT Bank BRI Tbk membagi kategori aset keuangan dan likuiditas keuangan serta nilai yang tercatat diungkapkan dalam laporan keuangan. Keterangan gagal bayar tidak diungkapkan karena perusahaan menghubungkannya dengan penurunan nilai secara langsung. Kelompok aset dan likuiditas diukur melalui nilai wajar melalui laporan laba rugi, yaitu aset dan likuiditas keuangan. Kategori saling hapus aset keuangan dan likuiditas keuangan pada PT Bank BRI Tbk diungkapkan jika entitas memiliki hak dan berkekuatan hukum. PT Bank BRI Tbk tidak memiliki pos agunan pada tahun 2021. Entitas juga tidak mengungkapkan akun penyisihan kredit dengan jelas dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. PT Bank BRI Tbk memiliki instrumen derivatif pinjaman yang diberikan dan piutang milik entitas adalah aset keuangan non-derivatif. Pengungkapan lain yang mengenai kebijakan akuntansi telah diungkapkan oleh entitas. PT Bank BRI Tbk tidak melakukan transaksi lindung nilai, namun lindung nilai akan dilakukan apabila diperlukan sebagai aktivitas manajemen risiko untuk mengamankan portofolio aset mata uang asing. Pengukuran PT Bank BRI Tbk mengukur nilai wajar dari suatu instrumen dengan menggunakan harga kuotasi di pasar aktif. Entitas mengungkapkan dengan jelas risiko yang timbul dari instrumen keuangan melalui pengungkapan kualitatif dan kuantitatif serta risiko kredit dan risiko likuiditas. Lebih lanjut, risiko kualitatif dihadapi entitas berasal dari penempatan rekening koran dan deposito pada bank dan kredit yang diberikan kepada pelanggan. Yang selanjutnya yaitu implementasi PSAK 71 tentang instrumen keuangan. Pada catatan atas laporan keuangan, PT Bank BRI Tbk diungkapkan bahwa BRI dan entitas anak menilai seluruh aset kecuali instrumen ekuitas dan derivatif berdasarkan kombinasi dan model bisnis pengelolaan aset dan karakteristik arus kas kontraktual. Berikut klasifikasi aset keuangan Bank Rakyat Indonesia dan entitas anak pada saat pengakuan awal ke dalam 4 kategori, yaitu yang pertama, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Yang kedua, aset keuangan dalam hal ini instrumen utang yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan atau kerugian diakui pada laba rugi pada saat pelepasan. Yang ketiga, yaitu aset keuangan dalam hal ini instrumen ekuitas yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain dengan keuntungan atau kerugian tidak diakui pada laba rugi pada saat pelepasan. Atau yang keempat, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dikarenakan perusahaan memiliki aset keuangan yang diukur menggunakan FVTPL. Maka keuntungan dan kerugian akan dicatat dalam laporan laba rugi atau penghasilan komprehensif lain. Komitmen untuk menyediakan pinjaman dengan suku bunga di bawah pasar atau imbalan kontingensi yang diakui oleh pihak pengakuisisi dalam kombinasi bisnis. Liabilitas keuangan yang dimiliki oleh PT Bank Rakyat Indonesia diungkapkan dalam laporan posisi keuangan yang kemudian dijabarkan secara luas pada catatan atas laporan keuangan. Liabilitas keuangan yang dimiliki oleh entitas diantaranya adalah terdiri dari liabilitas negara, simpanan nasabah, simpanan dari bank lain dan lembaga keuangan lainnya, efek-efek yang dijual dengan janji dibeli kembali, liabilitas derivatif, liabilitas akseptasi, surat berharga yang diterbitkan, pinjaman yang diterima, liabilitas lain-lain, serta pinjaman dan surat berharga subordinasi. Liabilitas tersebut dicatat sebesar amortized cost. Yang selanjutnya yaitu reklasifikasi. Bank Rakyat Indonesia dan entitas anak mereklasifikasi aset keuangan jika hanya model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan berubah. Tidak terdapat reklasifikasi untuk liabilitas keuangan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi lindung nilai PT Bank BRI Tbk, yaitu terkait dengan pengakuan, klasifikasi, dan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan, penghentian pengakuan keuangan, penurunan aset, nilai aset keuangan, dan instrumen akuntansi lindung nilai lainnya, telah sesuai dengan isi PSAK 71. Hal ini dibuktikan dengan laporan keuangan yang diungkapkan entitas PSAK 72 tentang pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan yang merupakan arus yang masuk ke entitas berupa pendapatan bruto dari hasil manfaat ekonomi yang timbul dari aktivitas normal entitas selama satu periode jika arus masuk tersebut mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. PSAK 72 mengatur mengenai pendapatan yang berasal dari penjualan barang, penjualan jasa yang mana dapat diakui apabila hasil transaksi yang terikat dengan penjualan jasa dapat diestimasi dengan andal, dan pendapatan yang berasal dari penggunaan entitas oleh pihak lain yang menghasilkan bunga, royalti, dan dividen. Pendapatan yang timbul dari penggunaan aset entitas. Untuk mengukur dan pengungkapan menggunakan nilai wajar. Nilai wajar adalah jumlah di mana suatu aset dapat dipertukarkan atau suatu liabilitas diselesaikan antara pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar atau arm-length transaction. Pada analisis implementasi PT Bank BRI Indonesia terhadap PSAK 72, pada pengakuan pendapatan PT Bank BRI Tbk tidak menerapkan pendapatan sesuai dengan PSAK 72. Hal tersebut dapat saya simpulkan karena dalam catatan atas laporan keuangan tidak dijelaskan bahwa jumlah pendapatan dapat diukur dengan andal. Dan untuk implementasi pendapatan, PT Bank BRI Indonesia telah mengimplementasikan sesuai dengan PSAK 72, yang mana peraturannya menggunakan nilai wajar sebagai pengukuran atas instrumen keuangan yaitu pendapatan. Hal tersebut dijelaskan pada catatan atas laporan keuangan PT Bank BRI Indonesia Tbk. Kemudian ada PSAK nomor 73
Berdasarkan pengungkapan kebijakan akuntansi PT BRI Tbk, diketahui bahwa PT BRI dan entitas anak telah menerapkan PSAK nomor 73 tentang sewa dengan mengakui aset hak guna dan liabilitas terkait. BRI menerapkan PSAK nomor 73 atas aset berupa tanah bangunan dan kendaraan roda 4 dengan aset mendasar bernilai di atas 75 juta rupiah dengan jangka waktu lebih dari 12 bulan. Nah, selain itu, jelaskan pula bagaimana pengakuan dan pengukuran sewa sesuai dengan paragraf 22 PSAK nomor 73 mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa pada tanggal dimulainya sewa dan diukur sebesar harga perolehannya, yang mana hal tersebut sesuai dengan paragraf 23 PSAK nomor 73. Terima kasih.